Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sangga Buana PKP Bandung dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2019 kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem pendukung keputusan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu metode MAUT dan bagaimana cara implementasiannya dari metode MAUT dengan membahas pemilihan mahasiswa terbaik di tingkat fakultas. Izin perkenalan, saya Hanif Iksan Al-Hafid dengan NPM 21131911013 akan membahas apa itu metode MAUT. Metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory adalah suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengkombinasikan pengukuran atas biaya risiko dan keuntungan yang berbeda. Menurut Sheffer tahun 2012, metode MAUT ini merupakan suatu metode yang mengevaluasi akhir Vx, di mana X adalah didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang biasanya untuk menyebutnya adalah utilitas. Metode MAUT ini digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai 1. Dengan 0 mewakili nilai terburuk dan 1 nilai terbaik. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Lukman dengan NPM 21131911007. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan contoh pemilihan mahasiswa terbaik tingkat fakultas menggunakan metode MAUT. Nah, di sini kita mempunyai kriteria. Yang pertama itu ada kriteria prestasi, ada keaktifan, dan nilai. Kemudian untuk bobotnya, di prestasi memiliki bobot 4, keaktifan memiliki bobot 3, dan nilai memiliki bobot 6. Untuk totalnya ada 13. Nah, di sini untuk memudahkan dalam pengerjaan nantinya, kita menggunakan kode untuk kriterianya. Nah, untuk prestasi kita menggunakan kode C01, kemudian keaktifan C02, kemudian nilai C03. Nah, kemudian di sini kita juga mempunyai alternatif. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi mahasiswa terbaik tingkat fakultas. Nah, di sini ada Putri, ada Arif, ada Solihin, ada Bella, ada Rani, dan ada Faisal. Lalu kita menggunakan kode juga untuk alternatif ini. Jadi untuk Putri kita menggunakan kode A1. Jadi ini alternatif 1. Kemudian Arif A2, untuk Solihin A3, untuk Bella A4, Rani A5, dan Faisal A6. Nah, bebas untuk ini, untuk kode-kode sebenarnya bebas, tapi di sini saya menggunakan A itu jadi diartikan alternatifnya. Jadi untuk C itu maksudnya kategorinya. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan metode MAUT, nah, nilai kriteria ini harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Nah, untuk cara normalisasinya kita bikin tabel dulu sebelumnya untuk kriteria 1, kriteria 2 sampai 3. Nah, untuk perhitungannya untuk di kriteria 1, nah rumusnya itu nilai kriteria 1 dibagi dengan total semua kriteria. Jadi itu untuk perhitungan normalisasinya. Nah, untuk kriteria 2 juga sama. Jadi nilai bobot kriteria 2 dibagi dengan total bobotnya. Nah, untuk kriteria 3 juga sama. Jadi nilai kriteria 3 dibagi nilai total bobot. Jika total semuanya 1, berarti data ini berarti bisa digunakan dan disebutnya dengan datanya benar.
kemudian kita masukkan data dari tiap-tiap alternatif untuk masing-masing kriterianya. Nah, di sini untuk A1 untuk Putri, kriteria 1 untuk prestasi mendapatkan bobot 2, kemudian untuk kriteria 2-nya ada 3, kemudian untuk nilai mendapat bobot 6. Nah, untuk Arifnya itu prestasinya memiliki bobot 3, kemudian untuk nilai keaktifannya dapat 4, untuk nilai dapat 3. Nah, untuk sekalihin kita prestasinya 2, untuk keaktifannya 4, untuk nilainya 7. Kemudian untuk Bella nilai prestasinya 4, kemudian nilai keaktifannya 3, untuk nilainya 4. Kemudian untuk Rani prestasinya mendapat bobot 3, keaktifannya bobot 5, dan nilainya 4. Kemudian terakhir untuk Faisal, prestasinya dapat bobot 5, kemudian keaktifannya 2, dan nilainya 3. Nah, ini data nanti yang akan digunakan untuk perhitungan nantinya. Nah, kemudian kita mencari nilai terkecil dan terbesar dari setiap kriterianya. Nah, kita bikin tabel lagi. Tabelnya seperti ini. Nah, A-min ini maksudnya untuk mencari nilai terkecil dari alternatif yang ada di tabel di samping. Dan kemudian A plus itu untuk nilai terbesar. Nah, untuk kriteria 1 paling kecil itu ada nilainya 2. Dengan cara rumus itu sama dengan min dari nilai kriteria itu semuanya dihitung. Kemudian untuk kriteria 2-nya sama menggunakan min. Kemudian terakhir untuk kriteria 3 juga sama menggunakan min. Jadi yang dihitung dari kriteria A1 sampai A6. Kemudian untuk nilai terbesarnya kita menggunakan max. Mencari nilai terbesarnya max. Ya, dibandingkannya juga dari nilai A1 sampai A6 ya untuk perbandingannya. Kemudian untuk kriteria selanjutnya sama juga. Di sini nilai kecilnya kita lihat-lihat ya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa dicek lagi di rumusnya ya. Nah, di sini kan itu ada 7 ya, nilai terbesarnya di kriteria 3, terkecilnya itu 3. Nah, tuh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dinda Rohimatul Mardian dengan NPM 2113191023. Ini saya akan menunjukkan cara perhitungan pemilihan mahasiswa terbaik tingkat fakultas menggunakan metode MAUT. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, terdapat sejumlah data yang akan dihitung perbandingannya. Oke, selanjutnya kita ke proses perhitungan. Nah, di sini ada proses perhitungannya. Pertama kita cari dulu dari nilai yang ternormalisasi. Bagaimana cara mencari nilai ternormalisasi ini? Kita lihat di sini. Nah, di sini caranya kita lihat sama dengan dalam kurung bobot nilai A1 alternatif 1 dalam kriteria 1 dikurangi nilai terkecil dari kriteria 1 dibagi nilai terbesar dari kriteria 1 dikurangi nilai terkecil dari kriteria 1. Jadi nilai ini karena kita ingin mencari
nilai yang ternormalisasi dari alternatif 1 dalam kriteria 1, maka kita menggunakan nilai alternatif 1 dalam kriteria 1 dikurangi nilai terkecil dari kriteria 1 dibagi nilai terbesar dari kriteria 1 dikurangi nilai terkecil dari kriteria. Oke, maka akan untuk ini hasilnya 0,00. Oke, untuk selanjutnya sama, hitungannya dengan data awalnya saja yang kita ubah. Karena ini masih menggunakan kriteria 1, jadi di kriteria 1, maka untuk perhitungan ini tidak akan berubah. Yang berubahnya hanya nilai depannya saja, menyesuaikan dengan alternatifnya. Oke, karena di alternatif 2, maka kita nilai di alternatif 2 kriteria 1. Sama, belakangnya juga dikurangi nilai terkecil dari kriteria 1 bagi nilai terbesar dari kriteria 1 dikurangi nilai terkecil dari kriteria 1. Oke, selanjutnya juga sama. Tadi hasilnya jadi 0,33. Selanjutnya sama, kita turun ke bawah juga nilai kriteria dan nilai dari alternatif. Oke, untuk alternatif 4 juga sama, masih sama sebelumnya, sama juga ke bawahnya seperti itu ya. Ini sama. Nah, itu untuk kriteria nilai yang ternormalisasi dari kriteria 1 masing-masing alternatif. Oke, di sini dapat terlihat dalam alternatif 1, dia memiliki nilai yang ternormalisasi untuk kriteria 1-nya 0,00, untuk A2 0,33, untuk A3 0,00, untuk A4 0,67, untuk A5 0,33, dan untuk A6 itu nilainya 1. Untuk nilai yang ternormalisasi ini nilainya tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari 0. Pasti nilainya antara 0 dan 1. Oke, untuk kriteria 2, rumusnya juga masih sama, cuman formulanya yang beda. Di sini formula depan ini, rumus depan ini kita nilai bobot dari A1 di kriteria 2, lalu dikurangi nilai terkecil dari kriteria 2 dibagi nilai terbesar dari kriteria 2 dan dikurangi nilai terkecil dari kriteria 2. Setelah itu enter dan terdapat nilainya. Untuk nilai alternatif 2 di kriteria 2 juga masih sama. Nah, yang berubah seperti tadi, nilai bobot alternatifnya saja yang berubah. Nilai terkecil dan terbesarnya menyesuaikan dengan kriterianya. Oke, setelah itu kita cek. Ini kita di A3 untuk A3. Nah, ini di A4 untuk A4. Ini A5 untuk A5. Dan ini untuk 6. Oke, nah selanjutnya kriteria 3. Rumusnya masih tetap sama seperti tadi, nilai bobot dikurangi nilai terkecil dari bobot di kriteria tersebut dibagi nilai terbesar dari kriteria tersebut dan dikurangi nilai di kriteria tersebut. Oke, sama, rumusnya hanya yang beda nilai depan. Ini sudah, ini juga sudah berubah namanya. Oke, dia juga A3 juga berubah, A4 juga berubah, A5 dan terakhir. Oke, setelah mengetahui nilai yang ternormalisasi dari masing-masing untuk setiap kriteria, ini selanjutnya kita akan menentukan nilai preferensi untuk masing-masing ranking dari alternatif. Oke, kita bikin tabel lagi sebelah sini.
terdiri dari kriteria maksudnya alternatif dari alternatif 1 sampai 6. Nah, dan di sini ada nilai dan ada ranking. Nah, untuk mencari nilai tersebut terdapat rumus ini. Oke, yang pertama tadi dari ini tuh kita nilai yang ternormalisasi untuk kriteria. Oke, seperti tadi ini C13 kita atas dulu. Nah, jadi rumusnya dalam kurung nilai yang ternormalisasi dari kriteria 1 dikali dengan nilai yang ternormalisasi dari alternatif 1 untuk kriteria 1 ditambah dengan nilai normalisasi kriteria 2 dikali nilai alternatif yang ternormalisasi untuk kriteria 2, nah, ditambah nilai normalisasi kriteria 3 dikali nilai yang ternormalisasi dari alternatif 1 di dalam kriteria 3. Jadi rumusnya di sini saya C13, kita di sini C13 dikali dengan D25, D25 ini ditambah dengan D13 di sini dikali E25 ini ditambah E13 di sini di F25 di sini. Baik, jika sudah memasukkan rumus ini, kita enter, lalu terdapat nilainya, nilai preferensinya. Sama untuk nilai preferensi A2 pun seperti itu, hanya bobot nilai yang normalisasinya saja disesuaikan dengan A2. Tadi di A1, maka sekarang di A2. Nah, dan untuk nilai ininya tetap sama menggunakan nilai ini, hanya nilai bobot nilai yang ternormalisasinya saja yang berbeda. Baik, itu untuk rumusnya tetap sama. Nah, ini untuk alternatif 2, dan ini untuk alternatif 3 juga nilai bobot ini yang berubah menyesuaikan dengan alternatif 3. Untuk alternatif 4, untuk alternatif 5, dan untuk alternatif 6. Oke, dari nilai tersebut kita bisa lihat nilai 1 itu nilai terbesar dan 0 itu nilai terkecil. Jadi kita bisa lihat ini nilai yang mendekati 1 itu adalah nilai terbesar, karena di sini tidak ada 1 dan 0, semua, maka nilai yang mendekati 1, paling mendekati 1 itu nilai terbesar. Ini nilai yang paling terbesar itu 0,62, itu dalam alternatif yang mendapatkan nilai preferensi 0,62. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif 3 ini atau orang dengan nama dengan kode alternatif 3 ini dia ranking pertama, atau dia mahasiswa terbaik pertama di tingkat fakultas. Oke, yang kedua itu 0,45 dari nilai ini, nilai kedua besar, maka dia ranking kedua. Lalu yang ketiga itu 0,42, maka jadi ranking ketiga. 0,40 selanjutnya jadi ranking 4, 0,31 untuk ranking 5, dan untuk ranking 6 itu 0,26. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa metode MAUT bisa digunakan untuk mencari mahasiswa terbaik di tingkat dengan menggunakan bobot dan kriteria dan rumus perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun dalam penyampaian. Mohon dimaklum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.